Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah sehingga kita bisa menunaikan ibadah Jumat di masjid yang mulia ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya agar kita termasuk kelompok orang yang memiliki sifat takwa minal muttaqin. Dan ketahuilah bahwa takwa adalah merupakan bekal terbaik dan modal utama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwatu fa inna khaira zati taqwa. Maka carilah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat di atas, yaitu tentang keutamaan kita saling mempererat persaudaraan, kebersamaan dan kepedulian, bahwasanya Allah telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini memberikan pelajaran yang jelas bahwa tolong menolong adalah merupakan perintah Allah, namun harus diarahkan untuk yaitu perkara kebaikan dan ketakwaan, bukan untuk perkara dosa dan permusuhan. Semangat saling tolong menolong dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama, membuktikan bagaimana sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Hadirin, menolong tetangga yang sedang mengalami kesusahan, terkena musibah, sakit, atau sedang membutuhkan pertolongan, maka dalam hadis yang lain Rasulullah juga telah bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah SWT akan menolong kepada seorang hamba selagi hamba tersebut senantiasa mau menolong saudaranya. Semakin banyak kita menolong hamba-hamba Allah, maka semakin banyak pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah juga telah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihi kalian. Selanjutnya yang kedua, hadirin, bergotong royong membangun fasilitas umum, yaitu di saat membangun masjid
membuat jalan untuk sarana sosial atau membangun ekosistem masyarakat, maka bagaimana setiap kita pentingnya untuk saling tolong-menolong, saling bergotong royong. Yang ketiga, saling menasihati dan berbagi ilmu dalam kebaikan, serta saling mengingatkan dari keburukan, baik secara langsung lewat pembacaan ayat suci Al-Quran dan maknanya setiap ba'da salat berjamaah, maupun secara tidak langsung, yaitu lewat tulisan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya untuk kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, sehingga Rasulullah juga telah bersabda, "Man nafasa 'ala mu'min kurbatan min kurubi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurubil akhirah. Wa man sarata 'ala muslimin satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap pertolongan yang kita berikan kepada orang lain sejatinya akan kembali juga kepada diri kita sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita hidupkan semangat untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat ini, masyarakat terus diedukasi menuju kehidupan yang makin rukun, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Atau hidupnya berkah, dengan ciri utama diantaranya selalu mudah tergerak untuk berbuat baik kepada sesama dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita wujudkan semangat tolong-menolong dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang pertama dalam keluarga. Misalnya kita saling tolong-menolong antar saudara, saling menguatkan dan saling menyayangi. Yang kedua dalam masyarakat, misalnya mendukung program sosial, gotong royong dan memakmurkan masjid dengan kegiatan yang bermanfaat. Hadirin, tanda-tanda orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tanda-tanda orang beriman adalah yang senantiasa, yaitu memakmurkan masjid. Masjid adalah sebuah jantung bagi sebuah kampung. Apabila dalam jantung diri kita sehat, maka tubuh kita sehat. Demikian juga apabila masjid dalam suatu kampung, masjid tersebut makmur, maka kampung atau lingkungan tersebut akan diberikan keberkahan dan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, yaitu mari kita menunjukkan solidaritas, membela sesama dan mendukung yaitu ekonomi bisnis umat yang ada di sekitar kita. Hari ini saudara-saudara kita sedang diuji, mendapat cobaan ujian dari Allah Ta'ala. Saudara kita yang di wilayah Cilacap, di Banjarnegara, dan saudara kita di daerah Lumajang, Jawa Timur dengan ledakan Gunung Semeru, maka sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kita, sesama umat Islam, sesama sebangsa dan setanah air, dan sesama umat manusia. Maka Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihi kalian. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Salah satu wujud nyata rahmat itu adalah perintah untuk kita saling membantu, saling menolong, dan saling menguatkan. Dalam masyarakat yang rukun dan saling tolong-menolong akan tercipta kehidupan yang adil, damai, dan makmur. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai bukti iman, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
belum sempurna iman seorang mukmin sebelum mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Di saat kita sakit, kita senang apabila ada yang menjenguk kita. Maka apabila ada saudara kita yang sedang sakit, tentu sebelum dia minta tolong kepada kita, kita sudah menjenguknya, mendoakannya, kita sudah yaitu memberi hadiah kepadanya. Demikian juga hadirin, bagaimana setiap kita, marilah kita tumbuhkan jiwa empati, bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Hadirin, di dalam sebuah firman-Nya Allah Ta'ala telah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Belum dikatakan kebaktian yang sempurna sebelum kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka marilah hadirin, kehidupan kita di dunia yang hanya sementara. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sebagai sawah, sebagai ladang akhirat. Dunia tempat kita menanam benih-benih kebaikan, maka kelak di akhirat yaitu tempatnya kita akan memanen pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini hanya satu maksud tujuan yang utama, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku. Hadirin, ibadah ini pun ada dua perkara. Ibadah lahir yang nampak oleh mata dan ibadah batin yang tidak kelihatan. Ibadah zahir terbagi dua, ibadah badaniyah, ibadah yang menggunakan anggota badan kita, yang menggunakan harta kita. Dan juga hadirin, bagaimana dengan ibadah harta maupun ibadah diri ini harus didalasi dengan landasan batin, yaitu dengan niat yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Hadirin, ibadah badaniyah, ibadah yang menggunakan diri kita, yaitu satu dengan kita menegakkan solat 5 waktu secara awal waktu berjamaah di masjid. Ini kewajiban yang pertama. Selanjutnya ibadah secara fisik atau secara badaniyah dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita mendatangi majelis-majelis taklim, kita juga saling silaturahim. Ini adalah ibadah yang menggunakan diri atau jasad kita. Selanjutnya ibadah maliyah, ibadah yang menggunakan harta. Maka dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian rezeki Allah berikan kepada kita, jangan lupa kita sisihkan untuk infak, sedekah, untuk zakat. Di saat menerima harta, menerima rezeki sudah mencapai nisab dalam 1 tahun, maka sisihkan zakat mal 2,5%-nya. Maka hadirin, Allah Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli diri dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Sehingga setiap kita bercita-cita ingin masuk surga. Surga seperti apa yang kelak Allah berikan kepada kita ditentukan berapa banyak pengorbanan diri kita dalam beribadah dan berapa banyak harta yang kita sisihkan untuk infak fi sabilillah. Maka marilah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, as-sadaqatu tamna'ul bala, dengan sedekah untuk tolak bala, tolak musibah. Saudara kita yang ada di Cilacap yang terkena longsor, yaitu di Pandanarum yang di Banjarnegara juga terkena longsor, kurang lebih 1.000 rumah yaitu mereka harus mengungsi, dan juga yaitu di Semeru, di Malang maupun di Lumajang. Marilah kita sisihkan rezeki kita untuk membantu mereka. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita beribadah, baik ibadah badaniyah, ibadah maliyah, harus dilandasi yaitu dengan ibadah batiniyah, ibadah secara qalbiyah. Dalam hati kita harus ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah jadikan semangat tolong menolong sebagai bagian dari ibadah kita.
Jangan pernah merasa rugi menolong orang lain, karena pertolongan Allah akan kembali lebih besar kepada kita. Setiap orang beriman tentu selalu ingin ditolong dan dilindungi oleh Allah dalam setiap menjalani proses kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang peduli, peka terhadap penderitaan sesama, termasuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza, di Palestina. Maka kita harus ringan tangan dan membantu sesama. Semoga kita dan bangsa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perpecahan dan menjadi masyarakat yang saling tolong menolong dalam kebaikan, yang balasannya berupa kehidupan yang baik akan selalu diterima oleh setiap hambanya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Demikian khutbah pada kesempatan hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga Allah SWT menanamkan kecintaan kita kepada sesama hamba melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, sehingga di saat kita saling mencintai, inilah sebagai kunci untuk kelak kita di surga akan berkumpul bertemu bersama dengan sesama saudara kita. Sehingga Rasulullah bersabda, belum dikatakan beriman sebelum kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.